sebelum saya mulai, ini saya mau pantun terlebih dahulu. Pagi-pagi minum kopi, enaknya sambil makan roti. Bila anak-anak Cakep, sejati, cakep. bila Belum. anak-anak muslimin sejati, mohon jawab salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini anak-anak kita semua masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melakukan cara bersyukur yang paling sederhana, yang paling mudah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. 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 Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Eh, Gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah. Luar Luar biasa. biasa. Yes, yes, yes. Semangat sekali. Nah, walaupun hujan tetap sehat, nggih. Ya, karena sejatinya hujan itu hanya membasahi, tidak menyakiti. Jadi hujan malah membawa berkah buat kita semua. Oke. Nah, ini kalau kita berhubung cuaca sedang hujan, doa ketika turun hujan bagaimana anak-anak? Allahumma shayyiban nafi'an. 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 Pinter semuanya. Sudah hafal, berarti tugasnya sekarang dipraktekkan. Jadi besok ketika turun hujan, langsung berdoa. Nah, biar kita tidak rugi, kita punya ilmunya, kita mempraktekkan apa yang sudah kita punya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Bu Alifah. Mbak Alifah, kami persilakan. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa kita pagi hari ini memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oke, baik anak-anak, sebelum saya lanjutkan, ini sudah hafal Pancasila semua ya? Sudah. Oke, saya cek, saya akan memberikan pertanyaan ini kepada yuk Mbak Cindy. Nah, Pancasila sila pertama. Yang Maha Esa. Ya, benar. Tepuk tangan buat Mbak Cindy. Oke. Nanti saya kasih hadiah nanti pulang sekolah. Oke, lanjut. Ini saya cek kehadirannya dulu. Tapi ini sepertinya sudah full hadir semua, tapi saya cek terlebih dahulu. Oke. Untuk mengecek kehadiran, Mbak Fajah hadir, Hadir, Pak. Mbak Alifah hadir, Hadir apa? yang terakhir Mbak Erna hadir. Hadir. Oke, baik, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat semuanya. Oke, baik anak-anak semua. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bab toleransi. Masih ingat ya semuanya ya bab toleransi ya? Masih. Oke, saya mau tanya sedikit, mengulang materi yang kemarin. Nah, sebutkan contoh Ya, Pak. toleransi di lingkungan sekolah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Cewek. Saya Silakan. cewek Pak, saya. Silakan, ayo, Mbak Alifah. Dengan cara menghargai dan menghormati teman kita, Pak. Ya, bener banget. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, Yeay, jangan lupa hadiahnya, Pak. ya, hadiahnya bisa kasih. Yang nomor berikutnya yaitu yang cowok, silakan. Yang cowok, Saya silakan. Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak, Mas. Membantu teman yang berbeda keyakinan atau beda agama. Ya, bagus. Karena di sekolah kita kan dari berbagai macam agama ya. Ada yang agamanya Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu Buddha. Jadi kita walaupun beda agama kita harus tetap membantu teman kita. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki bab berikutnya yaitu bab tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini saya mau tanya terlebih dahulu. Anak-anak pernah nggak dengar kitab Injil?
Pernah, Pernah, Pak? Pak. Pernah ya? Oke. Sekarang Mas Taufik, Bapak mau tanya. Kitab Injil itu diturunkan kepada siapa, Pak? Mas? Apa Pak Guru? Kitab Injil diturunkan kepada siapa, Mas? Kurang keras suaranya Pak Guru. Oke. Sekarang biar Bu Nadiroh yang menjawab. Nah, Bu Nadiroh, Pak Taufik, Bu Nadiroh, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa, Bu Nadiroh? Nggak dengar, Pak. Kurang keras suaranya Pak Guru. Kurang keras. Oke. Bentar ya. Saya Pak jawab Pak, saya Pak. Oke, silakan dijawab, Mas. Nabi Isa alaihissalam. Benar, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Isa alaihissalam. Oke, baik anak-anak, ini saya share materi pagi hari ini ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak semua, sebelumnya untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah secara baik dan benar. Yang berikutnya, peserta didik menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya secara benar. Lanjut definisi tentang iman. Anak-anak di sini semuanya punya iman ya? Punya, Pak. Ya. Sekarang ini Bu Nadiroh dibaca definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Ayo, biar nggak ngantuk. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran, petunjuk, dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nadiro. Jadi, Ya, Pak. anak-anak, nah, kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita harus yakin. Yakinnya di mana? Di dalam hati. Ya, yakin sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Lanjut. Nah, anak-anak, kitab-kitab Allah ada berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada 4 Pak. Ada 4. Mas Haikal pintar. Ya, yang pertama yaitu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, yang berikutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang berikutnya ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Pada Nabi Isa. Yang terakhir, kitab Allah yaitu Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya anak-anak, kita akan masuk ke hikmah. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, silakan Pak Haikal dibaca ini Pak. Hikmahnya adalah aku menyembuhkan keimanan yang kuat. Mendorong untuk belajar dan mengamalkan. Oke, baik. Jadi hikmah yang pertama, anak-anak, ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama itu bisa menumbuhkan keimanan yang kuat. Jadi semakin kita beriman dengan kitab-kitab Allah, iman kita akan menjadi lebih kuat, lebih yakin, lebih percaya. Oke, yang berikutnya meningkatkan rasa syukur. Loh, kenapa kok kita ketika beriman dengan kitab-kitab Allah kita bisa meningkatkan rasa syukur kita? Ya, tentu saja. Kenapa? Luar biasa. Apa yang di dalam Al-Quran itu sudah menjelaskan luar biasanya. Bahkan dari proses terbentuknya manusia dan lain sebagainya. Maka dengan itu kita wajib bersyukur. Yang berikutnya yaitu mempererat toleransi. Ya, benar banget. Nah, mempererat toleransi, kita hidup di masyarakat. Nah, apalagi di sekolah kita, tadi sudah saya sampaikan, kita di sekolahan, teman satu kelas kita, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Nah, kita saling toleransi, saling menghargai. Yang berikutnya, mendorong untuk belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Ya, lanjut. Nah,
Ini ada gambar apa ini? Ayo. Ini contoh penerapan kita ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Siapa? Ini yang gambar pertama ini. Ayo, Mbak. Baru baca Quran itu, Pak. Benar, bagus. Yang kedua apa nih? Ayo. Ini tadi Saling menolong, tolong menolong. tolong menolong. Kira-kira tolong menolong itu apakah dengan sesama umat Muslim saja? Enggak, Pak. Tidak. Semua harus Mulai ditolong, sama Pak. Sama manusia semuanya, Pak. Siapa yang membutuhkan bantuan kita, wajib kita tolong. Karena apa, Nana? Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang. Lain. Benar banget, anak-anak. Lanjut yang ketiga. Ini gambar apa ini? Saling menghormati. Menghormati, saling menghormati perbedaan pendapat, saling menghormati perbedaan kepercayaan. Seperti itu. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, ini akan Pak Tatas bagi kelompok ya. Nanti saya Ya, kasih Pak. ya kelompoknya. Oke. Sebelum buat kelompok, Pak Tatas mau ice breaking terlebih dahulu. Biar nggak ngantuk. Ini sepertinya yang belakang ngantuk semua ini. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya Pak, ngantuk Pak. Ngantuk, Pak. Dingin, Pak, jadi ngantuk. Sekarang lihat saya semuanya ya. Oke, kedua tangannya seperti ini semua. Nah, ayo kedua tangannya seperti ini semua. Oke. Sekarang yang tangan kanan jempol. Ya, yang tangan kiri kelingking. Sudah, dibalik seperti ini. Nah, dibalik di hadapan kita. Nah, Saya bisa, Pak. sudah. Oke, hitungan 1, berarti nanti gantian. 1, yang kiri gantian ya jempol. Nah, ini jentik berarti ya. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Ya, Pak. Oke, sekarang kita bareng-bareng. Kita mulai. Ayo, nggak boleh gini semua, malah gini-gini semua. Ayo. Konsentrasi ya. Kalau saya bilang konsentrasi berarti jadinya konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yuk, yang kanan jempol, yang kiri dari kelingking. Yuk, 2, 3, 3, 5. Bisa. Oke, bisa semuanya? Bisa. Oke, saya mau ngecek 1. Oke, ini Pak Taufik ini. Ayo Pak, saya hitung Pak. Ah, Mas Taufik itu mempraktekkan, ngalamun aja, saya Pak, yang Mas menghitung. Taufik. Ayo Mas Taufik. Iya, Mas Taufik Saya tadi ngantuk ngalamun. belum sarapan ini Pak. Mas Taufik malah gini-gini terus kelingkingnya. Nggak Iya. bisa. Yang Mas penting Taufik nggak gini, Pak. ngalamun. Cepetan ini Pak, belum sarapan. Oh, belum sarapan. Oke, Mas Taufik, saya hitung ya. 5 kali. Yuk. Jempol dan kelingking. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, Mas Taufik gagal nggak Salah, Pak. konsentrasi. ah, Wah, Mas Taufik ngalamun. ngelamun Mas Taufik. Yang kedua, yuk. Lagi. Yang tangan kanan membentuk seperti pistol. Ya, tangan kiri Kiri gini ya, angka Pak? 2. Kedua. Nah, sekarang Mau difoto, gantian. Pak. Hitungan 1 sampai 5 sama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ayo Mas Taufik malah gini-gini terus. Ayo. Enggak mau sih, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang Pak Tatas mau ngecek salah satu siswa. Yuk, siapa ini? Siapa yang mau ini? Mbak Erna itu, Pak, Mbak Erna. Ayo, Mbak Erna mana? Mbak Erna, ayo. Ya, saya Pak, saya. Oke. Bapak hitung ya tangannya. Ya, Pak. Oke. Siap. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus. Mbak Erna bisa. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke. Anak semua, sekarang Pak Tatas mau membagi kelompok ya. Nah, ini kelompoknya ada 4. Kelompok 1, Pak Dit, Mas Didik, Pak Fajar, Mas Ibnu, Mas Danar, dan sebagainya. Kita akan dibaca sendiri. Siap. Ini sudah saya. Tugasnya setiap kelompok. Nah, kelompok 1 nanti menjelaskan isi kitab Taurat. Nanti kelompok 2 menjelaskan isi kitab Zabur. Kelompok ketiga menjelaskan tentang isi kitab Injil. Dan kelompok 4 menjelaskan apa saja isi di dalam kitab Al-Quran. Oke, sekarang saya kasih waktu 10 menit. Oke, sudah ya anak-anak? Oke, sekarang kita
presentasi dulu. Yuk, kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan isi dari kitab? Saya, Pak. Ayo, monggo Mbak Fajah, ayo. Ya, saya akan mewakili kelompok 1 mempresentasikan tentang kitab Taurat. Ya. Kitab Taurat itu berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati ayah ibu, dan menyucikan hari Sabtu. Adapun larangannya di dalamnya meliputi menyembah berhala, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia, membunuh manusia, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu, dan mengambil hak orang lain. Itu sudah, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Mbak Fajah yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Baik, anak-anak, ini dari kelompok 1 kan sudah presentasi. Kira-kira ada nggak tanggapan dari kelompok lain terkait dengan kitab Taurat? Ayo, silakan. Saya, Pak. Oke, Mbak Nadira, ayo. Tanggapannya apa? Apakah kitab Taurat relevan dengan kehidupan manusia di zaman modern ini? Apakah kitab Taurat relevan dengan kehidupan manusia di zaman modern? Ya. Oke, kelompok 1 ayo dijawab. Iya Pak, saya mau Pak. Ya, monggo. Masih Pak, masa depan meskipun kitab Taurat itu ditulis ribuan tahun yang lalu, nilai-nilai yang terkandung dalamnya seperti keadilan, kasih sayang, penghormatan kepada orang tua, dan larangan berbuat jahat tetap relevan Pak. Itu Oke, Pak. bagus, benar semuanya. Ya, jadi kitab Taurat ini anak-anak, walaupun sudah ribuan tahun lalu, nilai-nilainya terkandung di dalamnya itu seperti keadilan, kasih sayang, penghormatan kepada orang tua, dan larangan berbuat jahat. Jadi tetap relevan. Oke, baik anak-anak, mari cukup sekian ya untuk materi hari ini. Sudah jelas semuanya ya? Oke ya. Sudah. Iya, Oke, Pak. tepuk Siap, tangan Pak. pelajaran kita hari ini. Pak, ada PR enggak? Oke. Baik anak-anak, untuk kesimpulan hari ini, ya, tadi kan Pak Toto sudah menjelaskan tentang materi iman kepada kitab Allah. Silakan siapa yang Saya, Pak. Ya, Saya ya, Mbak Pak. Nadira, kesimpulannya apa? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga yang wajib diimani. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dan membawa ajaran yang mulia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, bagus kesimpulan dari Mbak Nadira. Terima kasih, Pak. Anak-anak sudah berjalan dengan lancar kegiatan belajar kita sampai dengan kesimpulan. Kira-kira pelajaran kita hari ini bagaimana anak-anak? Senang apa tidak? Senang banget, Senang, senang Pak. banget, Pak. Semoga kita minggu depan ketemu lagi dengan semangat yang baru lagi ya. Ya, Pak. Ditingkatkan semangatnya. Untuk tugas di rumah silakan anak-anak nanti mengerjakan modul halaman 30 ya. Yang A dan yang B dikerjakan. Minggu depan nanti kita bahas bersama-sama. Baik, anak-anak, marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Terima kasih. Cukup sekian dari Pak Tata. Saya akhiri dengan pantun juga, nggih. Nah, Ya, Pak. ya. Tuku sarung tinggu sholat. Cakep. Sampun rampung, mugi-mugi bermanfaat. Amin. Masih ada satu lagi. Nah, Karang Pandan mati sih, cukup sekian. Terima kasih. Sami-sami. Karang Pandan Tawang Mangu, cukup sekian. Pokoknya anak-anakku, I love you. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.